Malam minggu kemarin itu bertanya tuh ya, apakah pendidikan Indonesia, baik-baik saja? Nah, kalau kita melihat salah satu indikator yang cukup populer, dari hasil capaian, literasi matematika, literasi sains dan literasi membaca usia 15 tahun siswa kita, sejak tahun 2000 ya, kurang lebih 2000 ketika pertama kali kita ikut serta dalam PISA, sampai hasil studi yang terakhir 2022, tampaknya, hasil studi itu menyimpulkan bahwa, pendidikan kita, tidak, baik-baik saja. Menariknya, dari tahun 2000 sampai 2022 itu, telah silih berganti menteri, juga telah, silih, berganti, kurikulum. Namun pendidikan kita tetap, dari indikator ini tidak baik-baik saja. Lantas kita berhak menyimpulkan secara sederhana bahwa ganti menteri, ganti kurikulum itu bukan solusi sebenarnya. Kenapa? Karena, kompetensi-kompetensi, kemampuan-kemampuan siswa kita dalam hal transferable skill, artinya skill-skill yang berkaitan dengan pemecahan masalah kompleks, skill-skill yang berkaitan dengan berpikir kritis, skill-skill yang berkaitan dengan, komunikasi efektif, skill-skill yang berkaitan dengan kolaborasi, yang disimpulkan melalui literasi, matematika, sains, dan membaca sejak 2000 sampai 2022 tidak baik-baik saja. Maka ini kesimpulan kita. Ini saya sampaikan di Sawala kemarin agar agar ada hubungan dengan Sawala yang ini. Lalu di Sawala kemarin, kita coba menemukan beberapa solusi ke depan bahwa kita berharap ke depan itu Pak Maulya ya, bukan lagi ganti menteri, ganti kurikulum, barangkali kita perlu mengganti menteri yang tanda kutip mengganti kurikulum begitu ya. Kemarin kita bahas karena ini jadi kebiasaan kita tuh ya, jadi kalau ada menteri, ganti, kurikulum ya. Nah yang kedua, kita merindukan seorang menteri bukan pemimpin pengganti kurikulum, tapi pemimpin, transformasi pembelajaran. Karena esensi keberhasilan sebuah kurikulum itu bukan, sekali lagi, bukan pada ganti menteri, ganti kurikulum, tetapi pada terjadinya, dirasakannya, dialaminya, praktik-praktik pembelajaran dan asesmen terbaik oleh murid di ruang-ruang pembelajaran. Jadi kita merindukan menteri yang ketika dilantik nanti di Oktober gitu 2024 dia mendeklarasikan diri bahwa saya adalah pemimpin transformasi pembelajaran. Ini kayaknya keren ini ya. Jadi ini kita perlu mencari, sosok menteri yang seperti itu. Nah, yang kedua, kita berharap begitu, guru-guru itu tidak terlalu diberikan banyak, aturan-aturan yang membingungkan begitu, yang kadang-kadang, tumpang tindih gitu, yang kadang-kadang, guru, tidak mudah mengimplementasikannya, maka ke depan kita perlu ya, sebuah government, sebuah pemerintah yang sering dan serius memberikan pertolongan kepada guru yang, sangat adaptif. Adaptif itu sesuai kebutuhan guru gitu. Jadi tidak disamaratakan pertolongannya. Jadi sesuai dengan, kebutuhan-kebutuhan guru. Ada guru yang perlu ditingkatkan content knowledge-nya, maka ya treatment-nya ya penguatan di content knowledge itu. Ya misalnya disekolahkan S2, S3 begitu agar dia kuat, content knowledge-nya. Ada guru yang misalnya perlu penguatan di pedagogical knowledge atau di pedagogical practice gitu ya, maka ya dikuatin di sana, di pedagogiknya ya dikuliahkanlah, di S2 kan, di S3 kan, di LPTK-LPTK yang punya reputasi gitu untuk membangun kultur akademik. Ya kalau ada guru yang tanda petik begitu, perlu diperkuat di IT-nya, ya maka ini bisa diperkuat dengan IT. Jadi tidak boleh bantuan-bantuan guru, pertolongan tanda petik bagi guru itu disamaratakan. Tetap basisnya adalah adaptif, kebutuhan dengan guru ini. Jadi jangan disamaratakan gitu ya. Ini anak-anak sekarang, siswa pun sekarang ya cara belajarnya sudah berbeda, sudah bervariasi. Nah, maka bentuk-bentuk treatment kepada gurunya pun, harus adaptif. Nah, selanjutnya gitu ya, ini yang kebiasaan kita ini, dari dulu itu anak-anak kita ini terlalu banyak diuji gitu ya. Terlalu banyak ikut penilaian, terlalu banyak ikut assessment, terlalu banyak dievaluasi gitu ya.
Padahal kita tahu Pamolia dan teman-teman itu kambing itu tidak bertambah gemuk dengan tidak bertambah gemuk dan sehat dengan seringnya kita menimbang atau mengukur atau mengakses berat badannya kambing. Misalnya pagi ini ditimbang, siang ditimbang, sore ditimbang, terus saja diakses. Itu tidak begitu. Jadi kambing itu nambah sehat, nambah gemuk ketika hasil assessment itu betul-betul dimanfaatkan untuk memberikan gizi dan nutrisi terbaik. Begitu ini yang diperlukan sebenarnya untuk oleh siswa. Bukan seringnya diakses dengan PISA diakses, dengan ANBK di-assess begitu. Terus mungkin ada assess yang lain begitu. Namun hasil assessment itu apa betul-betul tidak dimanfaatkan untuk memberikan gizi dan nutrisi kepada kualitas pembelajaran. Siswanya diberi gizi dan nutrisi dalam konteks pendidikan, gurunya dan lain-lain. Yang keempat, kemarin kita usulkan sekolah, guru dan siswa ini ya memang harus riset. Kenapa harus riset? Karena risetlah yang menggaransi siswa, guru, dan kaula sekolah ini memiliki transferable skill ya, seperti inquiry gitu ya, berpikir kritis, berpikir kreatif. Ini memang basisnya dari riset. Nah, oleh sebab itu masuklah kita ke topik yang kedua dari Sawala ini di bulan Juni ini ya. Kita ingin ngajak ini teman-teman di sekolah, di perguruan tinggi, praktisi, para pengusaha yang punya aware, punya kepedulian terhadap pendidikan. Jadi cara berpikirnya simpel saja ya. Jadi bagaimana kemudian riset menjadi jantung sekaligus kompasnya transformasi sekolah. Ini diambil kata transformasi agar upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan sekolah itu bukan ikhtiar-ikhtiar rutin ya, bukan ikhtiar-ikhtiar biasa-biasa aja, tapi betul-betul ini apa extraordinary yang luar biasa, yang differ, yang berbeda begitu dari mainstream dalam reform sekolah ini. Kita perlu ya menjadikan riset sebagai kompas jantungnya transformasi sekolah. Riset sejatinya mengharmonikan, nanti ada riset itu ada paradigma, ada bagaimana cara kita memandang riset, ada value research, misalnya kejujuran begitu. Sehingga kalau guru riset itu saya sering menyampaikan, jadi kalau guru beriset dalam konteks nilai-nilai riset kejujuran itu yang dalam bahasanya itu guru itu tidak apa-apa dia salah selama dia belajar dari kesalahan dan dia memperbaikinya. Yang tidak boleh adalah bohong. Nah, itu kan nilai-nilai riset yang kita coba masukkan ke nilai-nilai keguruan. Jadi sekali lagi guru itu boleh salah, yang tidak boleh itu bohong. Nah, riset pun harus dilihat dalam konteks prinsip-prinsip riset, instrumen-instrumen dan aktivitas-aktivitas untuk mentransformasi kurikulum, pembelajaran dan penelitian. Jadi sederhananya guru itu kalau mau ngembangin kurikulum, ngembangin assessment, ngembangin pembelajaran based on data, based on research. Nah, untuk itu maka kita tawarkan dari IB ini sebuah konsep transformasi sekolah berbasis riset. Ingin menjadikan sebenarnya sekolah adalah laboratorium kehidupan, murid adalah data, pembelajaran adalah data, assessment adalah data, berkedipnya guru adalah data, mengantuknya murid adalah data. Anda petik nakalnya murid adalah data. Nah, ini semua ini harus menjadi gizi bagi kita untuk melakukan untuk memperkuat sekolah berbasis riset. Jadi sekolah berbasis riset itu ingin menyatukan sebenarnya prinsip, filosofi, dan value yang baik dalam pembelajaran dan riset. Jadi ada value, ada prinsip, ada filosofi pembelajaran. Ingin coba kita integrasikan gitu ya dengan value, prinsip, dan filosofi riset. Sehingga yang akan terjadi adalah transformasi pembelajaran mulai dua aktivitas, kulturisasi dan strukturisasi riset. Jadi ini bukan lagi tentang kurikulum ya, karena sekolah berbasis riset ini lintas kurikulum. Bahkan saya sering berkelakar, yang penting Anda punya kurikulum kehidupan, maka ini jalan. Meskipun Anda tidak punya kurikulum dokumen begitu. Karena basisnya tadi, kita ambil prinsip-prinsip, filosofi-filosofi, value-value pembelajaran, dan riset menjadi digabung menjadi sebuah kekuatan untuk melakukan transformasi pembelajaran. Jadi
sederhananya nanti transformasi pembelajaran itu dalam konsep IB ini dalam konsep 3R ya. Research for learning. Jadi perencanaan-perencanaan pembelajaran, implementasi pembelajaran, termasuk assessment atau evaluasi pembelajaran basisnya riset. Jadi tidak boleh guru tidak boleh lagi sembarangan melakukan pembelajaran, tetap harus based on research, based on data dengan sederhana apapun. Nanti kita akan bikin kemasan yang begitu simple, begitu mudah, begitu sederhana. Lalu research for research kan kan di lingkungan sekitar sekolah misalnya ya. Bagaimana riset memperkuat atau berkontribusi pada penguatan keilmuan sejak dini. Ya misal kasarnya di satu sekolah ada kebiasaan membuang sampah sembarangan. Lalu dirisetlah kenapa dia buang sampah. Lalu sampai ditemukanlah gitu ya alasan. Lalu dibikinlah pemberdayaan sosial sehingga tidak lagi buang sampah sembarangan. Lalu riset for society tadi itu, riset itu di lingkungan sekolah memberdayakan, memberdayakan masyarakat. Jadi ada kontribusinya gitu ya. Nah, untuk itu ada dua aktivitas pendekatannya sebenarnya dalam 3R ini. 3R itu research for learning, research for research, and research for society. Ada dua pendekatan. Satu, memperkuat pembelajaran berbasis riset. Banyak sekali itu pembelajaran yang berbasis riset, inquiry, project based, problem based, dan lain. Dan yang kedua, membiasakan guru dan murid aktif riset begitu. Jadi engaged dengan riset, terlibat dengan riset yang sederhana, yang simple begitu. Nah, untuk itu kulturisasi nanti harapannya. Jadi kalau kita telah maksimal melakukan 3R akan terjadi kulturisasi, akan terjadi pembiasaan-pembiasaan, akan terjadi penanaman dan penumbuh kembangan riset dan inovasi. Ya, baru setelah kulturisasi ya kita coba dengan strukturisasi. Strukturisasi itu artinya apa? Riset itu masuk ya sebagai tool, sebagai alat begitu untuk kegiatan-kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikulernya. Jadi basisnya riset, merumuskan kegiatan interkurikuler, pembelajaran, mengembangkan pembelajaran ini basisnya riset. Nah, ketika kulturisasi ditambah dengan strukturisasi, maka ini yang disebut jadi kulturisasi dan strukturisasi itu basisnya itu metodenya itu ideal begitu agar terjadi kulturisasi dan strukturalisasi. Ini Pak Maulia dan teman-teman, metode yang dilakukan itu namanya ideal. Satu, inisiatif. Jadi basisnya inisiatif ya teman-teman, kalau mau begitu menjadi bagian dari sekolah berbasis itu basisnya inisiatif, bukan lagi basisnya ditugaskan begitu. Ditugaskan oleh pemerintah, ditugaskan oleh kepala sekolah, ditugaskan oleh tidak lagi, tapi basisnya inisiatif, bukan penugasan gitu. Itu yang dipikirkan oleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya keinginan kuat, punya komitmen kuat, bangun inisiatif begitu untuk membangun sekolah riset ini. D-nya itu discovery ya. Jadi segala aktivitas itu mulai discovery, mulai penjelajahan begitu ya, mulai inquiry, mulai berjalan-jalan pikirannya dan lain-lain. Lalu envision ya, baik kepala sekolah, guru sudah punya pikiran, kira-kira setahun saya akan begini, 2 tahun saya akan begini, tidak ada visinya. Dan inisiatif, discovery, and vision itu kan kemudian akan menjadi nyata jika ada aksinya. Kalau baru yang long life ya. Jadi yang paling penting dari semua itu belajar long life riset dan belajar sepanjang masa. Ini metodenya. Baru kita bisa terjadi kulturisasi dan strukturisasi. Tadi inisiatif, discovery, envision, action, long life research and learning itu metodenya. Nah, jika kulturisasi ditambah strukturisasi sama dengan sekolah berbasis riset. Pikirannya ganti guru itu pikirannya itu pikiran riset, inquiry, rasa ingin tahu, kreatif begitu. Sikap riset begitu ya, jujur, nggak suka gosip begitu dan lain. Perilaku yang ditunjukkannya pun juga sama perilaku riset. Jadi ini keren ini kalau kemudian terjadi sekolah berbasis riset ini, maka nanti guru-guru tidak akan bimbang lagi kalau ganti menteri, ganti kurikulum. Kita kan misalnya sekarang tuh namanya kurikulum merdeka. Kita tidak tahu nanti setelah tahun ini apa akan ada nggak kurikulum baru lagi. Misalnya sekarang kurikulum merdeka. Nanti namanya kurikulum untuk mengisi kemerdekaan, kan tidak ada yang bisa gitu memastikan itu kan berubah atau tidak. Tapi kalau guru beriset, kepala sekolah beriset,
pengawas periset, siswa periset dia tidak gampang. Dia hanya kontras dan compare aja kurikulum yang diganti itu. Dia bandingkan dengan kurikulum yang sekarang, lalu tentukan state-nya. Oh, posisi kurikulumnya seperti ini, saya bisa seperti ini, begitu. Nah, ini penting. Jadi jangan hanya siswa yang mandiri berpikir ya. Guru pun juga dirangsang dengan sekolah berbasis itu untuk memiliki otoritas, otonomi dalam berpikir mau seperti apa sekolah yang mereka bangun sehingga ke depan pemerintah itu fokusnya tidak hal yang rigid-rigid gitu, tidak hanya ngatur skor, ngatur angka, ngatur buat itu biarin, itu wilayah guru, tapi beli pertolongan berupa prinsip-prinsip begitu, berupa apa hal-hal yang prinsipal dari sebuah kurikulum, pembelajaran dan assessment. Nah, secara teknis, Pak Mulia, jadi sekolah berbasis riset itu tadi ya, riset menginspirasi begitu berbagai praktik-praktik di sekolah dengan 3R ya, research for learning. Apa 4 pilar yang mendukung semua kekuatan sekolah berbasis riset? Saya sebut sabar aja ya, sekolah berbasis riset. Karena ini perlu kesabaran Pak Mulya untuk mewujudkannya ya. Pertama, clear ya. Ini penting sekali kultur. Baru praktik-praktik ini penting. Leadership ini penting. Partnership ini penting. Baru 4 pilar itu akan sukses dalam penyelenggaraan sekolah berbasis leadership ya. Ini secara aktif ya, leadership di sekolah itu mendorong begitu dan memodelkan keterlibatan kepenelitian-penelitian. Jadi membuat perencanaan begitu ya, memastikan pelaksanaan efektif, bikin evaluasi berbagai aktivitas baik aktivitas riset maupun pembelajaran berbasis riset. Culture ya sama ya. Jadi bagaimana kemudian pembelajaran, peningkatan, inovasi, dan beri kepercayaan terhadap guru. Guru secara teratur merefleksikan berbagai praktik, berkolaborasi, dan berani mengambil risiko dan mencoba pendekatan-pendekatan yang berbeda berdasarkan bukti gitu ya. Jadi jangan nunggu-nunggu lagi dari pemerintah. Template ini, template itu tidak lagi sekarang zamannya. Bangun tuh ya, menginisiasi, memproduksi gagasan, dan ini dibiasakan terus sehingga menjadi sebuah culture praktik betul ya. Jadi paling penting berpikir tentang riset, berpikir tentang penelitian. Apakah perencanaan saya berbasis data? Apakah pembelajaran saya berbasis data? Apakah evaluasi saya berbasis data atau berbasis itu terus apa diangkat itu dalam praktiknya. Ya partnership ini banyak sekali nih, bangun kolaborasi, udah universitas, ada peneliti, ada kolaborasi sebaya dengan sekolah lain, ada perusahaan, ada Pak Parwanto, ada komunitas. Nah ini sebuah gagasan ya Pak Mol ya yang saya rasa teman-teman di IB sudah mengkonkretkannya sebenarnya dengan beberapa guidance, hanya tinggal kita kawal. Jadi itu adalah konsep ya dari sekolah berbasis riset. Semoga ini menjadi bahan renungan, bahan refleksi, dan dengan sabarlah kita akan memulai langkah ini, karena kalau kita tidak mulai sayang, kita puluhan tahun, ribuan triliun dana kita pakai ke pendidikan, tapi kita tidak pernah keluar dari kemelut rendahnya mutu pendidikan. Maka